Apa dah lu bulan? Taruh ni. Hah? 11. Bismillah. Para sunina sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi ususan sayna wa karamar wa aswan ali sayna la salalo sayyibati batu zahra sayyikati jilani wa qadali wa syafi'an nabi maliki hambali wa nawi rabbi jamil bukana hadisin wal qura wal mufasirin bi masarikil ardi la maqaribiha sayna wa haji rahmani syafaqin kadam mamadu ali wali asuli wa pura ijmain sumaila ruhai walidina matina wa ajdadina masyaina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajat bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al-imamil walibi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bilu bidaraini amin wa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 ya. Di atas kali aja deh ya. Wa khatamtu abwaaba fiqhil kitabi bibaya bibabi jami'in li jumlatin min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallama wa bil jumlati min hadyihi fi anwa'i mahsusatin ka aklihi wa lubsihi wa sifatihi wa in kana zalika mufarriqan fi abwabil kitabi wa atba'tu hadhil akhlaqa bi dzikri ma jaa'a fi uquqil walidaini wa ma jaa'a fi silatirahmi wa satril auratil muslimina wa huquqil jirani wa qada'il hawaiji wa ma jaa'a fi syufi safaqati ala khalqillahi ta'ala min insanin wa hayawanin wa ma jaa'a fil islahi bainan nasi wa qabuli ma'azirihim wa ziyaratil ikhwani wa salihin wa ikramiz zairina wa ma jaa'a fil istizani wa salami wa talaqatil wajhi wa tibil kalami wa musafahati wa adabil majalisi wa ma jaa'a fil ihtirami wa tawqiri lil akabiri minan nasi
wa ma jaa'a fil atasi wat tasaubi wa ma jaa'a fis syafaati wat tahabubi. Ya, lanjutan bacaan kita ya. Ini pengarang ya Wahab Sya'rani ya mengungkap di sini dalam kitabnya ini yaitu ya beberapa ya akhir daripada kitabnya ini, beberapa macam daripada adab-adab nih ya. Kemarin di sana dia mensusun kitab ini atas tertibnya kitab-kitab fikih ya, supaya memudahkan ya bagi kita ini untuk ya memahaminya gitu. Nah, kemudian diakhiri ya kitabnya ini dengan rubul ibadatnya, itu bab jami'ul fadail zikri gitu ya. Nah, kemudian juga dengan macam-macam ya yang mutlak dan yang muqayyad daripada zikir itu. Nah, kemudian juga dihatamin dengan bab jihad dan ya bab ya sejarah dari Nabi itu ya. Nah, berikutnya lagi wa khatamtu abwa fikhil kitabi bibabi jami'in li jumlatin min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata pengarang ya, saya akhiri bab fikih yaitu kitab ya gitu dengan bab yang menghimpun ya sejumlah daripada akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil jumlati, dan juga dengan sekelompok daripada min haji ya daripada petunjuk-petunjuk Rasulullah, min anwa'in maksusatin, dari macam-macam yang khusus tuh ya, seperti apa, ka'aklihi, seperti makannya Rasulullah, walubsihi, pakaiannya, wa sifatihi, dan sifatnya Rasulullah ya, kain kana dzalika mufarriqan, sekalipun yang demikian itu berpisah-pisah ya, min abwabil kitabi, dari bab-bab kitab ini. Nah, wa'at ba'tu hazil akhlak bi zikri ma ja'a fi uquqil walidaini, dan saya iringi ya ini ini bab, ini kitab ini dengan akhlak dengan yang menyebutkan tentang ya itu tentang uququl walidain, durhaka kepada orang tua ya gitu. Wa ma jaa fi silaturahim, dan juga yang datang dalam bab ini juga menjelaskan tentang silaturahim, wa satri auratil muslimin, dan menutup aurat orang muslim tuh ya, kaiban muslim, wa huquqil jiran, hak tetangga, wa qada'il hawaiji, dan memenuhi hajat-hajat orang lain, wa ma jaa fi syafaqati, dan juga di dalam bab ini ya diterangkan dengan ya syafaqah, yaitu sifat kasih sayang ya kepada makhluk Allah dan kepada ya manusia dan binatang. Wa ma jaa fil islahi bainan nas, dan juga ada dalam kitab ini juga apa yang menerangkan datang untuk mengislah antara manusia. Wa qabulu ma'azirihim, dan juga menerima maaf-maafnya nih orang ya gitu ya, wa ziyaratil ikhwani, dan juga menerangkan tentang ziarah berkunjung kepada teman-teman, wasolihin, dan kepada orang soleh ya. Jadi ada dalam kitab ini nanti diceritakan ya gitu. Wa ikramiz zairi, dan juga ya menghormati orang-orang yang berziarah, yang berkunjung. Wa ma jaa fil istizani wassalam, dan juga dalam kitab ini menerangkan nanti tentang ya minta izin dan memberikan salam, wa talaqatil wajhi, dan senyum muka ya, wati bil kalam, dan juga kata-kata yang bagus, yang manis, wa musafahatihi, dan juga tentang musafahah, salaman ya, wa ada bil majalisi, dan juga menerangkan dengan adab-adab majlis, wa maja apil ikhtirami wa tauqir lil akabiri minan nas, dan juga ya dalam kitab ini menerangkan ya datang ya riwayat untuk menghormati ya dan membesarkan orang-orang yang besar dari kalangan manusia. Wa maja aminal ataisi wa minal atasi wa tasaub, dan juga datang zikir yang menyatakan tentang ya berbersin tuh atas ya bersin, wa tasaub, dan nguab ya. Wa ma jaa fi syafaati wa tahabub, dan dalam bab ini juga ya dalam kitab ini juga ada nanti menerangkan tentang syafaat dan tahabub ya, saling mencintai, wa tawadud, sama ya gitu, cinta juga tuh, wa ta'adud ya, dan juga ya berlawanan, wa ta'abud, dan berjauhan ya. Nah gitu, wa iyadatul marid, dan marda, dan juga menerangkan tentang ya menjenguk orang sakit, wa majaa fi zammi tahajur, dan datang dalam bab ini juga menceritakan tentang
ya celaan untuk ya tahajur ya hajru ya menjauhkan ya daripada persahabatan tuh ya. Nah, itu ya. Tahajur ya, wa tasahun dan saling dengki, wa taqatu memutuskan hubungan, wa tadabur saling ya berpaling. Wa ma jaa fil infaqi fi wujuhil khairi, dan juga dalam bab ini juga mengungkapkan tentang ya menginfakkan harta dalam kebaikan, wa fi it'ami ta'am dan memberikan makan, wa sakil ma memberi minum, wa syukrul ma'rufi dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Wa ma jaa fi tahrimi ihtikarin nasi, dan juga dalam bab ini ya menjelaskan tentang haramnya menghina orang, mengecilkan orang, wa fi fadli salamati sodri, dan juga menerangkan tentang keutamaan ya salamatu sodri ya bebas dia hati kita tuh bebas ya nggak ada rasa dendam apa, watarkul hasadi dan juga meninggalkan hasud, wa fi istihbabi imatatil adza anitorik, dan dalam bab ini juga menjelaskan tentang menyingkirkan bahaya-bahaya dari jalan, wa ma jaa fi fadlil fuqara wal mustadifin, dan dalam bab ini dalam kitab ini juga menerangkan keutamaan orang-orang yang fakir dan orang-orang yang lemah, wa hubbihim wa mujalasatihim, cinta kepada mereka nih fuqara wal mustadafin, dan duduk bersama mereka atau bersahabat kepada mereka, wa ma jaa fi zuhdi fid dunya, dan juga menerangkan zuhudnya di dunia, wa qasrul amal pendeknya angan-angan, zikril maut mengingat mati, wa ahwalil mauta dan juga mengingat keadaan waktu mati, wa azabil barzakhi wa naimihi, dan juga menerangkan ya tentang azab kubur ya barzah dan nikmatnya, wa ma jaa fi nasri wal hasri wal hisabi, dan juga menjelaskan tentang nasar ya bangkit dari kubur, dan hasar kumpul ya setelah bangkitnya dari kubur, watlihi wal hisab dan tentang hisab, mizan, wasirat dan sirat, wa ghairi zalika yang lain-lainnya min mawaqifil kiamah, yaitu daripada ya tempat-tempat hari kiamat tuh, wa iddatuha khamsuna mauqifan, tempat diamnya kita di hari kiamat itu ada 50 tempat, kullu mauqufin lil asi alfu sanatin, setiap tempat diam tuh buat orang yang maksiat itu lamanya 1000 tahun, wa ma jaa fi sifatil jannah, dan juga dalam kitab ini menerangkan tentang sifat-sifat sorga dan neraka nar, wa zabil mauti bainahuma, dan menerangkan disembelihnya dipotongnya tuh mati di antara kedua antara sorga dan neraka tuh, hatta yunadil munada ya munadi, sehingga menyeru seorang yang menyeru, ala maqasidis syariati atas maksud daripada syariah kuluha, azu batil labzihi serta lembut enak lapaznya, wahalawatihi dan juga ya manis ya lapaznya tuh, wa kaifa la yakunu zalika, kenapa tidak demikian itu, wa huwa kalamu sayyidil mursalin, karena itu adalah ya perkataan Sayyidul Mursalin ya Rasulullah. Waman nazara fihi, siapa orang yang memandang ya daripada ya lafaz Rasulullah tadi itu kalam Rasulullah, alima ya pasti dia tahu ya yakinan secara yakin, anna syari'ata bahwa syariat itu la tadiku biha tidak menyempitkan pada syariat itu, wala haraja ala ahadin minal muslimin, dan juga syariat itu tidak membebani ya kepada salah seorang muslim nih, walazimal adab ma'allahi, dan juga ya melazimkan adab bersama Allah, wa ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab kepada Rasulullah sallam, wasyafaku alal ummatil muhammadiyah, dan juga syafaqah kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, walam ya'mur ahadun bisyai'in ya itu ya lam tasrah bihi syariatul mutahhara illa an ajma'a alaihi, tidak ya diperintahkan ya seseorang dengan sesuatu yang tidak jelas dengan dia tuh perintah ya syariat al-mutahharah ya syariat yang suci, illa an ajma'a alaih, kecuali untuk menghimpunnya ya daripada adab-adab tersebut,
Fa inna fi sahihi, karena di dalam kitab sahih ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, annahu kana yaqulu fi du'aihi, bahwasanya Rasulullah SAW berkata dalam doanya nih, Allahumma man syaqqa ala ummati paskik Allahumma alaih wala ahadun asyaqqa, ya, wala ahadun asyaqqa ala ummati, ya, min faqihin, ya, yahjuru alaihim wa yahkumu bi butlani ibadatihim wa muamalatihim wa tatliki nisaihim wa safaki dimaihim wa yahkumu bi kufrihim bi umuri waladiha bi aklihi wa ra'yihi wa lam ya'ti biha sarihan, ya, kitaba wala sunnata hatta tadikud dunya alal ami minhum, paman fa'ala dzalika ma'ahum faqad dakhala fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam bi annallaha ta'ala yasukku alaihi nas'alullah al-afiyah. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, ya, bersabda, ya, dalam doanya, Allahumma, ya Allah, man saqqa ala ummati, siapa orang yang mempersulit pada umatku, faskikillahumma alaih, ya, persulitlah di mereka itu, ya Allah, gitu, ya. Jadi orang yang mempersulit nih dalam urusan agama itu Nabi doain tuh, Nabi sumpahin, ya, persulitlah mereka, ya. Jadi urusan dinnya adin yusrun, yang Nabi kata agama itu adalah mudah, walan tusaddadu, jangan kamu, ya, mempersulit, memperberat. Ya, Nabi di sini mendoakan tuh gitu, ya Allah, siapa orang yang mempersulitnya atas umatku, maka persulitlah mereka tuh. Wala ahadun asyaqqa ala ummati, tidaklah seorang yang mempersulit atas umatku min faqihin, baik dia itu seorang faqih, yahjuru alaihim, ya, yang menghajruh mereka, ya, menghardik mereka, wa yahkumu bi butlani ibadatihim, dan menghukumkan kebatalan ibadat mereka, artinya enggak sah ibadat mereka tuh, ya. Nah, wa muamalatihim, atau enggak sah muamalah mereka. Jadi kalau ada seorang faqih nih, ya, yang menghardik, ya, orang-orang ami nih, orang awam, ya, dan juga menghukumkan tentang kebatalan ibadatnya, artinya kalau orang, ya, ibadat tuh dianggap tuh ibadahnya enggak sah, atau juga muamalah jual belinya dianggap enggak sah. Nah, watatliku nisaihim, dan juga, ya, menceraikan istri mereka, ya, gitu. Nah, wasafaki dimaihim, atau juga memerintahkan untuk meneteskan darah mereka, wayakumu bikuprihim, ya, atau juga si faqih ini menghukumkan dengan kekafiran mereka, bi umuri waladiha, ya, yaitu dengan urusan anaknya, bi aklihi, dengan secara akalnya, wa ra'yihi, dan pendapatnya, walam ya'ti biha sarihan min kitabin wala sunnatin, dan enggak ada, artinya enggak ada keterangan yang jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis, hatta tadi kod dunya alal ami, sehingga sempitlah dunia ini buat orang awam, minhum, dari mereka tuh, paman fa'ala zalika, siapa orang yang berbuat seperti itu, ma'ahum, terhadap orang amini, orang awam, faqad dakhala fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya orang itu masuk dalam doanya Rasulullah SAW, bi annallaha ta'ala yasukku alaih, bahwasanya Allah akan mempersulit mereka, ya, nas'alullah al-afiyah. Ya, dalam hadis ini, ya, gitu, Rasulullah tuh, ya, berdoa, Allahumma man saqqa ala ummati, ya, faskukillahumma alaih, ya Allah, orang yang mempersulit umatku, maka persulitlah mereka, gitu, ya. Nah, jadi dalam
Ini keterangannya tuh kata Ibnu Hajar kata Imam Wahab Sa'rani, jadi seorang alim, seorang faqih ya yang mempersempit tuh atau memperberat ya buat orang awam ya dalam urusan ibadat mereka, muamalah ya, dalam urusan ya rumah tangga mereka tuh sehingga cerai istrinya atau apa tuh. Nah, itu berarti orang itu mempersulit, Allah bakal mempersulit dia karena dia itu termasuk bilangan daripada orang yang mempersulit dalam urusan agama ya. Nah, sinilah ya Wahab Sa'rani itu ya membuat supaya kita lapang ya. Jadi dalam urusan agama biar luas gitu ya, jangan mempersempit gitu ya. Yang Nabi bilang ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah, wala yusad dadu, jangan kamu mempersulit, jangan memperberat gitu ya. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan yang dikerjakan oleh orang awam mengapa itu ya ibadat atau apa muamalah ya, jangan kita salahin, jangan kita bilang tuh ya nggak benar, haram, batal atau apa, apalagi kita mengkufurkan mereka. Nah, inilah ya nanti masuk kita bilangan orang-orang yang mempersulit nih ya. Jadi agama itu luas gitu ya. Nah ya jadi nggak sempit gitu ya. Nah, wasammaituhu bi isyarati ba'dil fuqara is-shadiqin. Saya kasih nama kitab saya ini dengan isyarat petunjuk sebagian fuqara is-shadiqin, yaitu fuqara us-shadiqin. Orang-orang fuqara di sini artinya orang tasawuf ya, yang benar-benar sidikin tuh apa nama kitabnya? Bikasfil Ghummah an Jami'il Ummah. Nama kitabnya Kasful Ghummah, yaitu menyingkap ya daripada kebingungan ya, menyingkap kebingungan dari ya masalah umat gitu ya. Ah ya gitu ya. Jadi ini dikasih judul kitabnya begini oleh Wahab Sa'rani. Ja'alahullahu khalisan liwajhil karim. Mudah-mudahan Allah jadikan ya ini ya kitab ini merupakan ya hasil kitab ini khalisan liwajhillahil karim, itu ikhlas ya pada zat Allah ya al-karim. Wa nafa'a bihi muallifuhu ya, dan memberikan manfaat dengan kitab ini kepada pengarangnya, wa katibuhu dan juga yang nulisnya, wa sami'uhu dan juga yang dengerin ya. Mudah-mudahan tuh Allah kasih bermanfaat ya, dengerin, wa naziru fihi dan juga yang memandangnya, ngelihat nih ya, mudah-mudahan masuk kita nih ya. Innahu sami'un mujibun, punya Allah itu maha mendengar dan menerima doa tuh kita ya. Nah itu ya, itu didoain tuh ya, mudah-mudahan ini kitab memberikan manfaat kepada pengarang ya, penulis, yang mendengar, yang ngelihat ya gitu ya. Nah mudah-mudahan kita nih ya masuk dalam bilangan ini nih ya, bisa mendapatkan ya manfaat dari kitab yang kita baca ini ya. Waqad basyaranil hatibu alaihi salam bi baqa'i hadzal kitab ila khurujil mahdi alaihi salam. Sesungguhnya ada suara tuh hatib ya, suara yang enggak ada orangnya tuh hatib namanya. Ya kayak kita telepon HP kan itu ya. Nah itu ada suara tuh ya. Kalau dulu kan belum ada telepon, ada HP. Jadi ulama-ulama nih, orang-orang yang begini nih pakai beginian nih. Ya pakai hatib. Ya ada suara tapi nggak ada orangnya gitu ya, masuk kupingnya tuh, jadi kupingnya kayak ada yang telepon gitu ya, bilangin, bisikin ini begini itu hatib namanya gitu ya. Karena dulu kan belum ada telepon ya, belum ada HP. Nah ya, ini ulama-ulama dulu tuh gini pakaiannya mainnya, ntar dia ngomong ke sono gitu juga sampai gitu ya. Nah gitu ya, jadi nggak pakai apa ya, nggak pakai main HP ya, nggak kayak ada pulsa jadinya. Ya, nah gitu ya, enak begini nih gitu ya. Nah tuh ya, tuh orang-orang gitu tuh ya, bisa tuh gitu, ini para aulia-aulia ya, para salafus soleh. Nah ini mainannya begini, jadi dia bisa tahu sono, dia bisa tahu gitu ya, dianya di mana-mana tuh gitu ya. Kayak HP dah, HP kan bisa jarak jauh ya, kayak sekarang kan ya, ke luar negeri bisa ya, sama itu ya. Ini hatib gitu gitu ya, jadi dia sono di mana nih, di Mekah, di sini tahu ya, ngomong, nah sono dengar ya, ntar dia ngomong sini dengar gitu itulah ya.
yang begini nih dulu gitu ya. Gitu. Tuh ada ilmunya ya, ada pelajarannya ya kalau mau pelajarin gitu ya. Ada tuh gitu ya, bisa begitu tuh gitu ya. Jadi kita ngomong orang-orang ini tahu tuh gitu. Ini yang sebut hatib tuh. Nah ya kata Wahab Sa'rani waqad basyaranil hatib alaihi salam wiwaka ihadzal kitab. Sungguhnya telah memberikan gembira tuh, kabar gembira kepada saya si Hatib tuh alaihi salam ya wiwaka ihadzal kitab bahwa kitab ini nih, kitab nih Wahab Sa'rani ini katanya bakal kekal tuh katanya ila khurujil Mahdi alaihi salam sampai keluarnya Imam Mahdi ya sampai Imam Mahdi datang ya keluar tuh di dunia sini. Nah, gitu ya, Mahdi dunia. Lian tafabihi ashabahu ya supaya dia itu bisa memberikan manfaat ya kepada sahabat-sahabatnya. Wa yastagnu nabihi an murajaatil Mahdi dan supaya mereka itu merasa puas merasa cukup ya an murajaatil Mahdi untuk murajaah kepada Imam Mahdi alaihissalam bi aksaril umurid diniyah dalam kebanyakan urusan-urusan agama tuh ya. Jadi Wahab Sa'rani itu dapat ya suara bilang nih bahwa kitab yang dikarang ini itu bakal kekal sampai datangnya Imam Mahdi ya sampai hari kiamat tuh gitu ya karena kalau udah turun Imam Mahdi itu ya nggak lama lagi bakal turunnya Nabi Isa ya. Nah, ya setelah Nabi Isa itu ya 40 hari atau 40 tahun tuh nah itu bakal terjadi hari kiamat itu ya. Nah, itu ya. Nah, tuh ya. Nah, gitu tuh ya dikata tuh sampai turunnya Imam Mahdi. Fa innahu alaihi salatu wassalam ya iza kharaja yarfa'ul khilaf. Maka sungguhnya tuh Imam Mahdi apabila dia keluar tuh didatang ke dunia ini keluar itu akan mengangkat kekhilafan ya pendapat-pendapat ulama. Jadi nggak ada lagi khilafiyah gitu ya. Wal ara dan juga pendapat-pendapat pikiran fil ardi di bumi ini. Fala yabqa fi ayyamihi illa dinul khalisu. Tidak ada yang kekal di pada harinya itu Imam Mahdi ini ya kecuali agama yang benar-benar murni gitu. Yu'adihi ya gitu sirran ya gitu yu'adihi sirran yang ya dia apa tuh ya yang dilaksanakan secara sir gitu ya. Nah, muqallidatul ulama mengikut kepada ulama al maujudu nabi zamanihi yang ada pada masanya tuh hina yarawna ketika mereka melihatnya ya zahabu ila khilafi ma zahaba ilaihi a'immatuhum maka ya gitu yang mereka lihatnya pada zamannya sehingga mereka ya mereka lihatnya tuh ya ulama tuh nah apa kepada Imam Mahdi maka hilanglah khilaf tuh apa yang terjadi di kalangan para imam-imam mereka li'tiqadihim karena keyakinan mereka annallaha ta'ala la yujadu bi adadi ya ba'da a'immatin ahadan ya'luhum fil ilmi ya karena mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak akan menciptakan sesudah ya imam-imam mereka itu seseorang wi'uluwihim dengan tingginya ilmu mereka tuh ya gitu fil ilmi di dalam keilmuannya walakinnahum yadkhuluna tahta ta'atihi akan tetapi mereka tuh para imam-imam mereka itu ada di bawah ya ketaatannya tuh kepada Imam Mahdi khaufan min satwatihi wa rughbati fi ma ladaihi dan karena takut daripada ya kekerasannya tuh satwa ya wa rughbati ma ladaihi dan ya senang dengan apa yang ada padanya tuh minal mali ya dari harta fa innahu huwa wasaifu akhwani maka sesungguhnya harta itu dan pedang itu dua bersaudara wala yunazi'uhu ahadun illa khazala maka tidaklah mengambil salah satu seseorang itu dari keduanya illa khazala ya kecuali mereka akan hina ya jadi ya ilmu ya apa harta dan apa pedang itu adalah merupakan daripada ya sesuatu yang ya dijadikan tuh ya buat kekuatan atau kekuasaan gitu. Nah itu ya setelah adanya Imam Mahdi turun apa itu nah itu semua nanti hilang dah gitu ya.
Wafil hadisi, dan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, annahu yaqifu alaihi salam asara Rasulullah SAW la yuhti'u. Di dalam hadis bahwasanya tuh si Imam Mahdi ini yaitu yaqifu alaihi salatu wassalam, ya, dia itu ada di tetap di bawah, ya, asarnya Rasulullah SAW, artinya dia ngikutin benar-benar, ya, jejaknya Rasulullah SAW. La yuhti'u, yang tidak akan salah. Wala yahkumu fi tahlilin au tahrimin illa bima kana yahkumu bihi Rasulullah SAW. Dia tuh Imam Mahdi tidak akan tuh, ya, menghukumkan, menghalalkan atau mengharamkan kecuali dengan apa yang dihalalkan, dihukumkan oleh Rasulullah SAW. Laukana hayyan, kalau sekiranya Rasulullah masih hidup begitu, ya. Nah, wa akhirul mazahibi dan minal ardi mazhabu Imamu Abi Hanifah radhiyallahu an. Dan yang paling belakang tuh habisnya, hilangnya mazhab itu, ya, di muka bumi ini yaitu mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, ya. Jadi nanti mazhab Abu Hanifah lah yang paling terakhir tuh, ya, baru hilangnya tuh, ya, yang mazhab-mazhab yang lain lebih dulu sebelumnya, ya, mazhab Abu Hanifah tuh. Jadi mazhab Hanafi itu termasuk paling akhir nanti. Nah, wa min haza, dari sinilah, ya, kami katakan kulnahu, kami katakan, ya, ya'lamu kullu musannifin sihhatama hajma ngajanahna ilaihi fi ta'lifi hadzal kitab. Nah, dari sinilah katanya kami katakan, ya, diketahui itu, dapat diketahui setiap musannifin, setiap pengarang, sihhatama hajajna ilaihi, yaitu kesahan apa yang kami hujahkan kepadanya, fi ta'lifi hadzal kitab, di dalam menyusun kitab ini. Wa annahu law kana hukmu mastanbatahul mujtahiduna hakama jami'u syarihi sunnati bi wujubil amali bihi alal ummah. Nah, bahwasanya kalau sekiranya ada hukum tuh yang diistinbatkannya, ya, oleh mujtahid, maka hukum seluruh yang jelas itu adalah dari sunnah gitu, ya. Syarihu sunnah artinya dari sunnah yang jelas tuh, fi wujubil amal bihi, tentang kewajiban mengamalkannya, alal ummati, kepada umat. Ma abatalahul Mahdi alaihi salam iza kharaja, apa yang dibatalkan oleh Imam Mahdi apabila dia itu keluar, ya. Jadi kalau nanti Imam Mahdi itu keluar, nah nanti Imam Mahdi itu, ya, nah itu apa yang dikerjakan atau yang laksanakan oleh Rasulullah tuh hukum itu gitu. Jadi yang apa yang dibatalkan tuh oleh Imam Mahdi itulah, ya, nanti hukum yang, ya, bakal dihapus gitu, ya. Nah, fata amal, hendaklah kamu berpikir. Fakullu tariqin lam yamsi fihi syari'u sallallahu alaihi wasallam fahuwa zulamun, ya. Setiap jalan, ya, yang tidak dijalani oleh syari', oleh Rasulullah, itu nanti gelap katanya, ya, zalam, ya. Wala yakunu ahadun mimman masa fihi, tidaklah terjadi pada seorang yang berjalan padanya tuh ala yakinin, ya, atas keyakinannya, minasalamati, keselamatannya, wa adamil adbi, dan tidak berbahaya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal imamu, karena Rasulullah SAW itulah, dia itu adalah imam. Wa huwan nurul makmum, dan dia itu Rasulullah tuh, ya, menjadi nur, sinar buat si makmum, ya, gitu. Iza kharaja an ittiba'i imamihi, apabila dia keluar daripada mengikutnya imamnya, wa ta'adda ma haddahu, dan melampaui batas dari batas-batasnya, masa fi zulami, ya, biqadri bu'dihi, dia bakal jalan dalam kegelapan menurutnya kadar jauhnya dia, ansi'a inuri imamihi, dari sinar imamnya,
Ya, jadi kalau dia nanti berjalan tuh nggak mengikutin ya perjalanannya tuh Rasulullah, ya berarti dia itu nanti berjalan di atas jalan yang gelap gitu. Nah, gelapnya itu biqadri, yaitu dengan kadar bagaimana jauhnya dia daripada ya sinar, artinya dari syariat yang Rasulullah ya kerjakan itu ya. Walihaza najidu kalamu ya najidu kalama a'immatil mazahibi kulluhum nuran sirpan. Oleh karena itu katanya kami dapati seluruh ya perkataan-perkataan imam-imam mazhab semuanya itu adalah nuran, itu adalah cahaya ya lah gitu. Selan sirpan yaitu cahaya yang murni, benar-benar terang. La iskala fihi ya tidak ada kesulitan ya padanya likur bihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena para imam-imam itu termasuk orang yang dekat sama Rasulullah ya, karena imam-imam kita tuh ya mazhab yang 4 itu masih dekat sama Rasulullah karena dia masih bilangan daripada ya tabiin gitu ya. Nah itu ya, jadi masih dekat tuh sinarnya juga masih benar-benar ya bersinar terang gitu ya. Bihilafi kalami ghairihim, beda lagi dengan perkataan selain daripada imam yang 4 nih. Walihazal makna, dengan pengertian seperti ini asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya rahimallahu mra'an sami'a maqalati wa'aha wa addaha kama sami'aha. Itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu mra'an, Allah berikan rahmat seseorang sami'a maqalati, dia itu dengar perkataan saya, perkataan Rasulullah, hadisnya. Nah, pawa'aha, maka dia simpennya tuh ya hadis itu, kataan itu. Nah, kemudian fa'addaha, dan dia laksanain, dikerjain kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengarnya gitu ya. Jadi Allah bakal berikan rahmat tuh ya orang yang dengerin hadis dari Nabi, nah kemudian diimpennya, artinya dihafal, nah setelah itu diamalin. Nah ini ya Allah bakal berikan tuh, yakni artinya harfan wi harfin min ghairi ziyadatin tuh ya, wa'aha tuh artinya disimpannya, didengerinnya tuh yaitu dari huruf ke huruf tanpa ada tambahan. Jadi nggak pakai ngurangin, nggak pakai nambahin. Jadi hadis Nabi itu hanya nggak boleh ya, hadis Nabi itu pakai ada tambahannya atau dikurangin. Ya, nilai nanti itu hadis ya, kalau dinilai jadi bisa nilainya nggak hadis sahih jadinya gitu ya. Nah itu ya, nggak menambahkan ya, menambah apa ya, ilangin tuh harfan tuh, yakni harfan wi harfin mika dijadatin ala masyara ya tuhu, yaitu atas apa yang saya syariatkan, au naqasa anhu, atau dia kuranginnya gitu ya. Nah gitu. Nah, fasadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babal ibtidai wa ziyada ala tasri'i wa amara bil wuqufi indama syara'ahu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menutup pintu bid'ah ya. Jadi Rasulullah tuh nggak izinin ada bid'ah ya. Yang Rasulullah tuh kan gitu, man amila amalan ya gitu ya, malaisa minna fahuwa ya, nah gitu ya, apa tuh bid'atun sunnah ya gitu ya. Nah ya fahuwa raddun gitu ya gitu. Nah gitu ya. Nah jadi Rasulullah ini menutup katanya pintu bid'ah wa ziyadah ala tasri, dan juga menambah-nambahin dalam syariat gitu ya. Ini dalam syariat itu ya kita ikutin apa yang udah Rasulullah ya kerjain gitu ya. Wa amara bil wuqufi, dan Rasulullah perintahkan kita untuk tetap tuh indama syara'ahu ya, terhadap apa yang disyariatkannya wa Rasulullah SAW ya. Rasulullah suruh ya kita tetap tuh apa yang Rasulullah syariatkan, ikutin. Pama faza bihadhihi da'wati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, maka tidak akan beruntung dengan doa seperti ini dari Rasulullah SAW,
wa ma rasa ilmuhu dan tidak akan ya ma rasa ilmuhu tuh hakikatan ya tidak akan bermanfaat ilmunya secara hakiki itu illa taifatul muhaddisina kecuali sekelompok ahli hadis alladzina tanu bidabti af'alihi sallallahu alaihi wasallam ya kecuali sekelompok daripada ahli hadis yang benar-benar tuh iktina ya memperhatikan ya mencatat perbuatan-perbuatan Rasulullah wa aqwalihi ya dan juga perkataan Rasulullah wa yarawna anhu ahadisahu bisanad dan mereka meriwayatkan hadisnya Rasulullah itu dengan sanadnya tuh gitu ya kayak Imam Bukhari Muslim tuh ya kutubus sita wa amma ghairuhum adapun lain daripada itu falaisa lahu minad du'ai birahmati almazkura dia enggak mendapatkan doa rahmat tuh yang tersebut tadi nasibun bagian walaisa lahu min isri ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada baginya itu warisan dari ilmunya Rasulullah SAW illa biqadri ma alima minas sunnati syariha kecuali sekedar yang apa yang dia tahu dari sunnah yang jelas nih la minal istinbati warra'yi bukan dari dasar istinbat dan juga pemikiran wa qad balagana sungguhnya telah sampai berita kepada kami annal imam Ahmad bin Hambalin radhiyallahu anhu kana yaqulu ya adalah ya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an bilang dhaiful hadisi ahabbu ilayya min ra'ir rijal kata Imam Ahmad bin Hambal hadis dhaif buat saya itu lebih saya suka daripada rijal yaitu pendapat orang ya gitu ya kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal nih ya jadi kalau masih ada tuh hadis-hadis dhaif itu lebih utamakan daripada hadis dhaif daripada ya pendapat orang ya pendapat tuh pemikiran ya itu ya orang tuh ya itu Imam Ahmad bin Hambal tuh ya wa kadzalika balaghana an imami Abi Hanifah begitu juga ya sampai berita kepada saya kami yaitu dari Abu Hanifah radhiyallahu an wa kanal imamu Abu Daud dan adalah Imam Abu Daud Az-Zahiri ini radhiyallahu anhu yaqulu annal imam Ahmad maka saumruhu kulluhu ya bahwa Imam Ahmad bin Hambal nih menetapkan seluruh umurnya tuh la yakulul batiha dia itu enggak makan ya semangka itu ya nah itu kata Imam Abu Daud Az-Zahiri ini bilang Imam Ahmad bin Hambal nih telah menetapkan artinya dia punya pendapat tuh ya bahwa dia tuh ya seumur hidup enggak pernah makan semangka ya al-batih tuh ya macam semangka melon ya gitu satu ya buah-buahan seperti itu ya nah kemudian ditanya pakilalahu bizalika dibilang tuh kepada Imam Ahmad nih ya murid-muridnya bilang temennya bilang ya Tuhan saya kenapa begitu nggak makan tuh ada semangka ya ada melon ya nggak dimakan kenapa begitu ya lalu pakola lam ya belugni kaifaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu karena nggak ada hadis yang sampai kepada saya bagaimana tuh Rasulullah makannya gitu ya karena Imam Ahmad bin Hambal tuh ya orang yang selalu ketat di dalam ngikutin ya sunnahnya Rasulullah jadi kalau Rasulullah tuh makan tuh ini ada semangka nah gitu kan semangka kan gede melon apakah Rasulullah tuh ya nggak ada ya satu meskipun tuh ada berita bahwa Rasulullah tuh makan tapi cara makannya gimana tuh semangka itu nggak ada hadis yang nerangin jadi dia nggak mau makan ya tuh apa dipotong apa dibanting ya diapain tuh gitu ya kalau kita sih makan aja dah ya gitu tuh ya tuh Imam Ahmad tuh ya dia nggak mau tuh karena apa nggak ada hadis dia mau ngikutin jejak Rasulullah gimana tuh ya kan ada ya jadi apa riwayat kan bahwa Rasulullah tuh makan semangka nah tapi caranya tuh Rasulullah tuh ngupas semangka dikupas apa diapain kan nggak ada hadisnya yang neranginnya kan gitu ya nah itu ya
Nah, hanya Imam Ahmad bin Hambal jadi nggak makan tuh. Selama dia seumur hidupnya nggak makan tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Karena lam yablug tuh gitu ya. Nggak sampai ya. Lam yablug nikai pakana Rasulullah SAW yakulu. Wakila lahu maratan ada kil ya mengatakan kepada Imam Ahmad itu suatu kali dikatakan lima la tadau li ashabika kitaban fil fikhi. Kenapa kamu tidak buat kepada sahabat kamu tuh satu kitab dalam masalah fikih? Faqala maka dijawab au li ahadi kalamin ya gitu ma'a kitabillahi wa sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu waqad sami tumarratan hatipan yakululi ata'rifu makna qauli ta'ala ya. Nah, maka dikatakan di sini auli ahadin kenapa kamu tuh tidak buat ya kepada sahabatmu satu kitab di dalam masalah fikih. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hambal tuh dia kitab musnad kan hadis gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, nah gitu. Faqala kata Imam Ahmad ni auli ahadin atau ya, seorang yang ini bilang atau kepada seseorang perkataan dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu marratan hatiban sungguhnya saya dengar satu hari yaitu satu hatib yaqulu bilang begini, "Ata'rifu makna qauli ta'ala?" Apakah kamu ya mengerti paham enggak ya firman Allah Ta'ala idza tabarra alladzina tabi'u minal ladzina taba'u ya ingatlah ya ingatlah ketika tabarra alladzina taba'u ketika melepas diri itu orang-orang ittaba'u ya orang-orang yang ittaba'u itu yang mengikut minal ladzina taba'u ya daripada yang diikutnya ya nah gitu ya Fakultu saya bilang wallah alam faqala yatabarra'u kullu nabiyyin yaumal qiyamati mimman syaqqa ala ummati wa amarahum bi fi'li syai'in lam ta'ti bihi syari'atuhu wa yatabarra'u kullu mujtahidin mimman ulida bi aqlihi wa fahmihi umuran lam yasrah ya huwa biha summa adafaha ila madhabihi intaha ya nah ya kalimat nih apa ayat Quran bilang itabaro alladzina tabau ya ingatlah ketika melepas diri orang-orang yang ya diikut itu kepada orang-orang yang ikut itu pengertiannya begini ya tabarra'u kullu nabiyyin artinya setiap nabi itu nanti melepas diri di hari kiamat mimman saqqa ala ummati kepada orang yang mempersulit umatnya ya gitu. Jadi kalau kita nih mempersulit umat Nabi Muhammad ya, nah itu nanti Nabi nggak mau tanggung jawab gitu ya. Nah wa amarahum bi fi'li syai'in dan dia tuh ya gitu ya memerintahkan tuh umat itu bi fi'li syai'in dengan mengerjakan sesuatu lam tak dibihi syari'atuhu yang nggak datang daripada syariat. Artinya dari syariat nggak ada perintah nggak ada larangan ya disuruh ikutin pendapat dia tuh ya dari syariat itu wa tabarra'a kullu mujtahidin dan juga melepas diri setiap mujtahid ini mimman wulida bi aqlihi wa fahmihi umuran orang yang ya melahirkan dari otaknya nih dari akalnya dan pemahamannya sesuatu ya masalah lam yasrah biha bihuwa biha ya yang enggak jelas yaitu kepadanya itu syariat Summa adopa ila madhabihi kemudian disandarkan dimasukin kepada madhabnya. Nah ini yang begini nanti orang begini itu tabarro alladzina tabau ya jadi mereka tuh akan dilepas artinya nggak mau tanggung jawab gitu ya nah begitu pakul man wulida bi aklihi hukman yawaddu yaumal qiyamati annahu lam yakun waladahu hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap orang yang melahirkan dengan akalnya suatu hukum, maka dia nanti di hari kiamat menginginkan bahwa dia itu tidaklah menjadi anaknya tuh ya, artinya menjadi pengikut Rasulullah. Kenapa hayaan min Rasulillah? Karena dia malu ya kepada Rasulullah. Ya, jadi kalau
kita tuh ya menjelaskan sesuatu hukum dengan akal kita, nah nanti di hari kiamat itu ya kita itu malu kepada Rasulullah bahwa ya kita ngaku sebagai umatnya nih gitu ya. Nah, artinya summa innahu yuqalu. Kemudian dikatakan lagi liman zada ala akamin syari'i syariati, buat orang yang nambah-nambah nih atas hukum yang jelas dari syariat, min tariqil istinbati, dari jalan istinbat pengambilan syai'an sesuatu, ya suku ala nas, yang mempersulit orang, maza aradda bizalik, maka dia itu bakal ditanya apa maksud kamu tuh ya. Jadi kalau kita tuh nambah-nambahin ya sesuatu ya hukum ya yang enggak ada dalam syariat ini, nanti ditanya tuh sama Allah ya apa maksud kamu begitu ya. Nah gitu. Fala yasauhu illa ayyakula, maka tidak ada kesempatan bagi dia kecuali dia bilang ma aradtu illal qurbah ya ilallahi ta'ala azza wa, tidaklah saya maksud yang demikian itu kecuali untuk taqarrub kepada Allah azza wa yuqalu lahu, maka dikatakan padanya tuh bilang al qurbatu khassatun biqadamil ittiba, yang namanya taqarrub itu khusus dengan ya langkah-langkah ittiba ya, itu dengan kodam ya, kodam telapak kaki, artinya dengan jejak ittiba ngikut, lal ibtida bukan dengan bid'ah bikin-bikin, ala annahu la yu'anu abdun alal amali, bahwasanya seorang itu tidak akan ditolong ya atas suatu perbuatannya bima zada ala sarihi sunnati, yang melebihi daripada ya sunat yang soreh nih yang jelas, li annallaha ta'ala yang lam yatakabbal bil maunati, maka sungguhnya Allah tidak akan memenuhi ya dengan pertolongannya illa liman huwa tahta amrihi, yaitu bagi orang yang ada di bawah perintahnya Allah, allazi syara'ahu ya yang Allah syariatkannya shorihan, yaitu dengan jelas ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Jadi Allah tidak akan menolong membantu ya orang-orang yang ya menjalanin sesuatu tuh yang bukan dari syariat yang jelas dari Rasulullah tuh. Mata amal, coba kamu pikirin ya akhi wahai saudaraku, kata Wahab Sa'rani ini, ma zakartuhu, apa yang kami sebutkan tadi gitu, laka buat kamu bi jami'i hadzihil khutbati, pada seluruh khutbahnya kitab ini, wa wasa'a alal ummati ya, dan dia memberikan keluasan kepada umat ya. Nah ya kama wasa alaihim nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana meluaskan ya kepada umat itu kepada oleh nabi-nabi mereka. Wa takid, yakinilah olehmu annal insana ya, bahwa manusia itu kita ini ya itu lau tarokal amala, kalau kita meninggalkan suatu kerjaan amalan, bikul lima lam tasrih bihi syariatil mutahhara, yaitu dengan setiap yang tidak jelas dari syariat yang mutahhara yang suci, fala haraja alaih, maka tidak dosa padanya, wala lauma fid dunya wal akhirah, dan juga tidak tercela di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita nih ngerjain suatu kerjaan gitu, kita tinggalin suatu kerjaan tapi nggak jelas tuh ya dari syariat tuh, artinya hadisnya jelas tuh, itu nggak jelas, itu kita tinggalin nggak kerjain, itu nggak akan tercela, kita nggak akan dosa katanya ya, tercela di dunia atau di akhiratnya. Nah kecuali kalau hadisnya tuh jelas gitu ya, ini yang hadisnya nggak jelas apakah emang dari Rasulullah atau bukan gitu, kemudian kita nggak kerjain gitu. Nah ya gitu, akhirnya illa anta jema'a alaihil ummah ya, kecuali kalau emang itu menjadi ijma ummah, kalau menjadi ijma ummah itu berarti jelas sudah ya, nah kita kerjain gitu ya. Nah gitu ya, bahina izin, dalam keadaan seperti ini yahrumu khirqarquhu wa huwa
mulkikun fi wujubil amal bima sarahat bihi syari'atu. Faqala ta'ala. Fahina izin, maka dalam keadaan seperti ini yahrumu kharquhu, ya maka haram tuh untuk merobeknya, artinya mencelaknya. Bahwa mulkikun, maka dia itu dimasuki dalam ya gabungan fi wujubil amali bima sarahat bihi syari'ah, dengan apa yang ya wajib mengamalkan dengan apa yang jelas daripada syariat tersebut. Qala Allah Ta'ala, nah Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ya, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul, siapa orang yang menentang rasul tuh, mimba dima tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya itu petunjuk, wayat tabi'a ghaira sabilil mu'minin, dan dia ikutin bukan jalannya orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami bakal ya menanganinya tuh, waliyat tuh ya, artinya ma tawalla ya, wa nuslihi jahannama, dan kami bakal masukin dia neraka jahanam, wa sa'at masira, neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Nas'alullahal afiyah wal afwa anil ya anzallatina wa su'i khataratina. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al afiyah, selamat, wal afwa dan maafnya, anil annya anzallatina, daripada kegelincirnya kami, wa su'i khataratina, dan buruknya ya lintasan hati kami, waman tawat alaihi doma iruna ilai, dan apa yang meliputi daripada yang ada di dalam hati kami. Innahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu maha ya pengampun dan maha kasih sayang, gitu ya. Nah itu ya khutbahnya tuh. Wala nasra'u fi zikril mizani. Nah, kami masukin di sini kata Wahab Sarani, yaitu untuk menyebutkan mizan, timbangan ya, ukuran ya, bukannya timbangan barang nih, bukan, ini timbangan syariat gitu ya. Nah, allati wa'adana bi zikriha, yang kami janjikan untuk menyebutnya, membicarakannya gitu ya. Nah, panakulu, kami bilang di sini, wabillahi taufik, kepada Allah lah ya kita mohon taufik ini. Ya, bayanu mizanu nafisatin bisyarafil insani biha ala takriri jami'i adillati syari'ah wa ma in bana alaiha min aqwalil mujtahidina ila yaumiddin. Wa dzalika an ta'lama ya akhi anna syari'atal mutahhara ja'at ya amatan walaisa mazhabu aula biha min mazhabin. Ya, di sini kata ini bayan mizan nafisatin. Ya, di sini kami akan jelaskan yaitu pertimbangan ya, mizan ukuran ya, gitu, nafisatin ya, yang sangat berharga, yang sangat bagus, bisa rafil insani biha, dengan kemuliaan seseorang dengannya tuh, ala takriri jami'i adillati syariah, atas penetapan seluruh dalil-dalil syariat, waman bana alaiha min aqwalil mujtahidi, dan apa yang terbina padanya itu dari ya ya min aqwalil mujtahidin, dari perkataan-perkataan mujtahid, ila yaumiddin, sampai hari kiamat nih. Wazalika, yang demikian itu, anta lama, hendaklah kamu harus tahu ya akhi, wahai saudara, anna syariatal mutahharah, bahwa syariat yang suci ini, jaat, datang tuh syariatnya mutahharah itu amatan, itu secara umum ya. Jadi syariat itu ya datangnya secara umum, kan dalam hadis Quran itu kan perintah kan umum gitu ya. Nah, nggak ada perintah yang khusus gitu ya, secara umum. Nah gitu ya. Nah, amatan walaisa mazhabu aula biha min mazhabin, tidak ada satu mazhab yang lebih utama dari mazhab yang lainnya ya, nggak ada kali mazhab dia lebih utama, mazhab ini enggak, sama gitu ya. Nah, pamanid da'a taksisaha
bima zahaba ilaihi imamuhu minal muqallidina faqad atababan ya minal kabairi. Ya, siapa orang yang mengakui kekhususannya tuh ya dalam syariat nih bima zahaba ilaihi imamuhu dengan apa yang di ya apa ya yang ya dengan apa yang ya yang dengan apa pendapat imamnya minal muqallidina dari kalangan orang-orang yang bertaklid faqad atababan minal kabairi, sungguhnya dia telah mengerjakan suatu pintu kesombongan ya takabur. Wa khata'ul a'immatu wa khata'ul a'immati auda fi adillatihim birraddi taratan wa bil qauli bin nasi taratan. Kesalahan imam-imam itu ya gitu ya au ya da fi adillatihim atau lemahnya dalil-dalil mereka tuh imam-imam mereka birraddi dengan ditolaknya suatu waktu wabil kauli dan atau juga dengan ucapan bin nashi dengan dinasah tarotan suatu waktu wa apa ya waya jerahur riwayah dan juga ya buruknya riwayat ya cacatnya tuh riwayat lah ya bagi ya riwayat itu tarotan itu bisa terjadi sewaktu-waktu katanya. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon pada Allah tuh keselamatan. Wala takhruju ya akhi. Wala takhruj ya akhi. Jangan kamu keluar wahai saudaraku. Min hadhil wartati. Dari lingkaran ini. Illa antakula. Ya kecuali kamu katakan. Wisihati kulli hadisin. Yaitu sahih seluruh hadis. Benar. Au asarin. Benar seluruh asar tuh. Istadalla bihi imamun minal a'immati, yaitu yang dijadikan dalil oleh imam daripada imam-imamnya lima mazhabihi kepada mazhabnya ka'annana zalikal imam man kana ya kainan kana ya kainan zalikal imam yang ada tuh imam itu man kana yang ada padanya. Jadi ya kecuali tuh ya kita jangan sampai keluar tuh daripada lingkaran-lingkaran ya perkataan nih ulama ini. Nah ya, nah kecuali kalau kita mengatakan bahwa seluruh tuh hadis-hadis tuh itu adalah sahih atau juga seluruh asar-asar sahabat juga itu sahih gitu ya, yang dijadikan dalil buat mazhab-mazhab daripada imam-imam itu gitu ya. Nah ya jadi kita nggak nyalain ya bahwa imam ini salah tuh dalilnya, imam ini salah ya ngambil asarnya, jangan ya, karena setiap imam itu ya merupakan mujtahid ya, karena mujtahid itu nggak bakal salah gitu ya, semua tuh ada nilainya gitu ya. Nah itu ya, nah mazhabnya tuh gitu ya, nah semua tuh kita bilang benar katanya gitu ya. Nah itu ya, nah, ya gitu kainan kana ukana min kana painnya pain laula annahu saha indahu, kalau sekiranya bahwa dia itu tidak membenarkan yang ada pada imamnya tuh mastadalla bihi, bahkan dia nggak akan menjadikan dalil ya. Kalau emang tuh hadis tuh dari imam-imam itu tuh nggak sahih, itu pasti dia imam itu nggak jadiin dalil itu ya. Ini jangan kita salahin gitu ya. Nah ya kayak Imam Abu Hanifah ya itu kan nggak batal dipunya wudhu kan ya, kenapa emang berdasarkan tuh hadis ya Nabi pernah wudhu ya mencium istrinya, habis cium istrinya terus habis sholat. Nah, itu hadis salah. Nah, kalau memang tuh hadis nggak benar, nah tuh Imam Abu Hanifah nggak pakai. Hanya kita jangan salahin. Abu Hanifah pakai. Nyarin itu tuh hadis benar menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ya lain lagi. Ya, kenapa tuh hadis itu ada hadis lagi yang belakangan gitu ya. Nah, gitu kan? Nah, gitu kan. Ya, jadi ya, ini jangan kita salahin. Ya itu dia karena menurut dia tuh imam itu menganggap bahwa itu hadis sahih. Kan gitu ya. Nah, Imam Abu Hanifah ya, kita pegang ke zakar kita kan. Nah, itu enggak batal gitu ya, karena berdasarkan hadis Nabi kata itu qit'atul lahmi
ya, itu adalah bagian daripada ya daging badan kita. Sama aja kita pegang zakar kita, mau kita pegang tangan kita sama gitu. Itu hadis ya, itu dipakai tuh sama Abu Hanifah. Karena menurut Abu Hanifah itu sahih. Nah, Imam Syafi'i karena ada hadis lagi man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah dia wudu. Nah, ini Imam Syafi'i pakai hadis ini. Enggak pakai hadis ono. Ini jangan kita kata wah yang ono salah. Enggak, jangan. Gitu ya. Berarti kalau kita salahin ya berarti kita ya menyalahin tuh ijtihadnya si imam gitu ya. Nah, nggak bisa ya karena ijtihad itu nggak bisa batal dengan ijtihad yang lainnya gitu ya tuh ya. Nah, inilah keluasan jadinya dalam agama tuh begitu ya, jangan sampai kita nyala-nyalain orang, nih nggak benar, nih batal, nih jadi begini, nyariin karena semua ada punya dalil-dalilnya gitu ya. Nah itu ya, nih Wahab Saroni sini bawa kita nih begini ya supaya kita jadi punya pikiran luas gitu ya, jangan sempit ya dalam beragama gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya. Wa inna laula annahu sahha indahu mastadalla bihi tuh. Kalau sesungguhnya kalau sekiranya tuh bahwa tuh hadis enggak sahih menurut dia tuh imam mastadalla bihi, maka si imam enggak jadikan dalil dengan hadis itu. Wa kafana sihhatul lidzalikal hadis. Cukup dah buat kita ini bahwa itu hadis sahih katanya. Awil asari atau hadis asar itu sahih. Istidlala mujtahidi bihi, yang dijadikan dalil buat si mujtahid. Wala yakdihu bihi takhriju khairihi minal muhaddisin. Tidak tercela tuh dengan mentakhrijnya, artinya mencacatkan yang lainnya tuh dari kalangan ahli-ahli hadis. Jadi ahli hadis yang lainnya bilang tuh hadisnya dhaif, cacat riwayatnya, enggak apa-apa, nggak biarin gitu ya. Nah, tuh ya. Wal mujtahidina min turuki riwayatihim, dan ahli-ahli hadis ahli mujtahid itu dari ya jalan-jalan riwayat mereka tuh. Fa iza taqarrara indaka adillata syari'ati kulliha, apabila mantap tuh ya kepada kamu dalil-dalil syariat semuanya itu ala hadzat tariqi, atas jalan ini, summa khaffat ta'aruduha, kemudian tersembunyi pertentangannya, farji'ha kulluha, maka kembalilah ya kamu ya kepada tuh ya syariat tadi, ila martabata ini, yaitu kepada dua tingkatan nih. Mana? Azimatin wa rukhsatin. Nah inilah tingkatan dalam timbangan ya dalam syariat itu ada dua, ada azimah dan ada rukhsah. Azimah yang berat, rukhsah yang ringan gitu ya. Nah itu ya. Jadi agama tuh menimbang gitu. Ada yang berat, ada yang ringan. Ya tetapi ta'arudu wal khilaf indaka ya minas syariah, maka akan akan hilanglah, artinya diangkat tuh pertentangan dan khilaf ya indaka kepada kamu minas syariati, dari syariat tersebut, insyaallah taala ya. Jadi kalau begitu kita kembali kepada ya agama ini ya dibina dengan dua macam, ada yang berat, ada yang ringan gitu ya. Nah kalau udah kembali seperti itu ya berarti kita ya tinggal di mana nih gitu, li'anna syari'ata ya gitu dia ya martabanya ya syariati insyaallah taala, li'anna syari'ata la takhruju min hataini ya, karena syariat itu enggak keluar dari dua macam tadi ya, al martabata ini dua tingkatan tadi abadan selama-lamanya, yaitu agama enggak keluar tuh ya, syariat itu enggak keluar dari dua tadi, dari ya azimah dan rukhsah gitu. Nah namanya li'annal hadisa, karena sungguhnya hadis imma ayyakunal hukmu al muhtawi alaihi, ada kalanya hukum yang meliputi dari hadis tadi, ma'ilan ilal azimah, itu ada kalanya hukum itu condong kepada yang berat, wal ikhtiyat atau juga yang hati-hati.
wa imma ayyakuna ma'ilan ila rukhsati wa tahbibi. Ada kalanya hukum itu ya meliputi condongnya kepada yang ringan, yang rukhsat tuh wa tahbib ringan, andu apa il ummah, yaitu dari umat yang lemah. Ya, jadi buat orang yang lemah ya jadi syariat kasih gitu nih boleh yang ini rukhsah. Nah, yang kagak yang kuat ya kagak pakai yang itu yang rusak ya karena dia kuat kan gitu ya dalam puasa kan wa in kana maridan au ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhar kan gitu ya. Nah, ya kan dalam puasa kan Allah kasih gitu yang nggak kuat nih dikasih rukhsah kasih ringan tuh supaya tahfif ringan apa wa in kana maridan kalau dia itu sakit. Nah, gitu. Au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Nah, maka dia boleh nggak puasa, tinggal hitung nanti hari yang lainnya. Jadi 3 kodok kan gitu ya. Tuh ya, gitu. Tapi kalau yang kuat tuh waman syahida minkum syahra fal yasum. Ya, yang tahu tuh udah tanggal 1 Ramadan wajib puasa tuh kan gitu ya. Nah, itu yang hukum ada yang azimah, ada yang rukhsah tuh. Nah, ya yang azimah buat yang kuat-kuat, nah yang rukhsah buat yang lemah gitu ya. Nah, tinggal kita nih masuk mau yang lemah apa mau yang kuat gitu ya. Nah, walikullin minal martabata ini rijalun. Setiap dari 2 tingkatan tadi itu ada orang-orangnya ya rijal tuh ya ada orang-orangnya fi hali mubasaratil amal dalam keadaan melaksanakan amal itu. Paman qawiya minhum siapa orang yang kuat dari mereka tuh rijal kutiba bitasdidi maka dia itu dihitab untuk yang kuat wa hukima alaihi bihi dan ditetapkan baginya hukum fil hukuki pada hak-haknya tuh nah wa nahwiha dan lain-lainnya. Nah, waman da'ufa minhum siapa yang lemah nih dari kalangan rijal gitu kutiba birrukhsati maka di itu dikitab ya dengan jalan rukhsah wala yukallafu dhaif bisuudi limartabatil aqwiya maka tidak dibebani tidak diwajibkan orang yang lemah itu untuk naik ke martabat orang yang kuat. Nah, kita yang lemah masa enggak disuruhin kita yang lemah ya naik tuh kepada tingkatan orang yang kuat enggak yang kuat yang lemah ya lemah aja itu kan dikasih ya gitu yang enggak kuat diri duduk kan gitu nggak kuat duduk ya berbaring tuh ya kan dikasih rukhsah nggak dipaksain mestinya nggak bisa ya nggak bisa diri nih duduk diri juga mesti kagak agama kan gitu ya nah udah nggak bisa duduk berbaring tidur gitu ya tuh ya jadi nggak dipaksain tuh supaya yang lemah supaya tetap ikut gitu enggak tuh wala yukmarul qawi bin nuzul dan juga yang kuat nggak diperintahkan untuk turun. Ya masih yang kuat turun. Ini kuat masih turun ke bawah. Ya, itu nggak diperintahin jangan. Itu bin nuzul tuh. Ya, dengan turun dannya 5 tabatid apa itu turun kepada tingkatan orang lemah. Sawaun kana zalikal ma'muru bihi manduban wajiban. Baik itu perintah wajib atau perintah sunat sama. Itu ya. Jadi yang kuat tetap pada yang kuat. Nah, yang lemah ya tetap yang lemah gitu ya. Oh ya. Jadi nggak disuruh ya pindah tuh yang lemah kudu naik ke atas atau yang dibawa yang atas yang kuat turun agak gitu ya. Nah, gitu. Iya, sholat itu kan sholat sunat, sholat wajib kan gitu ya, sholat wajib ya. Hah? Iya sholat safar ya. Kan bisa kita orang yang mau dia nggak mau kurangin dah nggak mengambil usul tuh. Ngambil yang dua tamam. Mau tamam aja nggak apa-apa boleh asal jangan ada di hatinya tuh benci gitu. Nah kalau benci nggak boleh
Oh, dia benci nih sama gue, gua gak senang, gua demen tuh kan yang namanya pakai apa tuh ya, pakai rusa, pakai diringan-ringanin sembahyang pakai 2 gitu. Nah, yang begitu nggak boleh karena dia membenci syariat gitu ya. Kalau memang dia nggak mau sih nggak mau karena dia pengen itu ya nggak apa-apa, tapi dia nggak benci gitu. Ya, kalau itu berarti kan dia muraqamah li syariah, artinya ngelawan. Nah, itu dia bisa jadi murtad. Ya, Allah suruhin dia kosor, dia oh gak kosor. Apaan kayak kosor-kosor begitu? Kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau nggak mau sih nggak apa-apa aja gitu. Ya. Hah? Enggak, ya. Iya, tapi dia ogah nggak apa-apa. Iya, enggak termasuk sombong. Cuman asal jangan dia ada benci gitu. Nah, kalau benci kan berarti dia ngelawan syariat. Itu yang nggak boleh gitu. Nah, kalau memang dia mau apa nih, yang ogah kosor mau tamam aja ya tamam, ogah jamak. Sekarang mau apa yang biasa aja boleh gitu. Ya gitu. Ya. Nah, gitu itu kan namanya rukhsah, ya keringanan. Nah, kalau keringanan itu kan boleh diterima, boleh enggak kan? Gitu ya. Ya puasa gitu juga kan. Heeh, puasa kan itu kan. Ya Allah kata wa in kana maridon dan kalau kamu kalau kamu sakit, ya udah jangan puasa. Nah, sakitnya enggak dibilangin sakit apaan. Kan gitu. Hanya di sebagian kitab ulama kan bilang gitu, kalau sekiranya kita malam biasa ngopi, enggak ngopi kan siangnya tuh pusing. Nah, ngopi siang gitu. Ya, berarti kan sakit itu. Gitu. Iya. Kan gitu enggak puasa jadinya. Gitu. Nah, ya. Kayak gitu. Ya, itu buat orangnya ya yang lemah. Nah, atau juga tuh kan ada hadis-hadis Nabi ya bagi orang yang apa tuh ya yang kuat ya nyaurnya kan sebelumnya apa? Ya sebelum subuh, sebelumnya fajar nyaur. Nah, aja bagi orang yang lemah, nah boleh nyaur udah habis subuh. Kan ada hadis. Nah, itu bagi orang yang lemah itu. Nah, bagi orang ini jangan kita salahin. Wah, nggak bener tuh ya. Ya kita berarti nyalain hadis. Kan gitu. Ini jangan kita salahin tuh hadis. Jangan salahinnya hadis itu anggap benar gitu. Dan juga asar sahabat-sahabat juga udah kerjain kan. Ya, ada yang kan ya coba oh kita baca kitab-kitab tuh ya kitab apa tuh ya ya Ibnu Taimiyah tuh ada karangan kitabnya kan nah gitu ya kitab hadis nah itu di situ dibawakan tuh bahwa ya banyak tuh karangan sahabat-sahabat nyaurnya itu udah habis bayang subuh udah remeng-remeng ya hah? Gitu hah? Gitu kan nah itu nah biarin tuh bang ada hadis gitu nah sekarang kita mau yang ikutin itu kalau kita ikutin itu berarti kita orang yang lemah kan gitu nah kalau kita mau orang yang kuat ya sebelum subuh gitu hah? Heeh. Jadi dinyontohin ke orang gitu, Ustaz. Iya, nggak apa-apa kan gitu. Ya, emang bener di dalam apa kan musafir boleh. Iya, kalau di musafir. Sebar tuh videonya ke orang yang lain. Iya, nggak apa-apa dia. Iya. Nah kan ya, apa emang di dalam musafir kan boleh nggak puasa. Nah, boleh gitu. Ya, kasih tahu. Kalau ini kan pertanyaannya, nyontohinnya boleh nggak tuh gitu? Iya, iya, ya boleh. Iya, nah kan emang Allah yang perintahkan ini kan. Ya boleh ditonjoin begitu. Yang penting kan dia udah kalau menurut kita Bang Safi kan yang penting dia udah di luar jalanan kan. Gitu. Ya. Nah, gitu ya. Ya, boleh aja ngasih tahu bahwa ini saya nggak puasa nih. Yang gitu karena dalam perjalanan. Nah, saya minum kan gitu. Minum, di ngerokok kan pamu gitu. Iya. Ini. Nah, dia gitu tuh. Itu nggak masuk adat, Ustaz. Hah? Nggak masuk adat itu istilahnya. Ya enggak lah. Orang yang lain buat Nah kan sama-sama dalam musafir. Nah kalau yang musafir kan boleh pada nggak puasa. Nah kadang kalau yang kuat boleh. Yang gitu. Bukan karena kalau kan sudah kan apa tuh ya? Ya. Ya. Kan sudah kan bagi orang yang kuat. Nah itu kan dia boleh puasa. Nah nggak kuat ya boleh itu tadi gitu ya. Gitu kan. Jadi itu kalau ada hadis laisa minim birrin siyamun safari Itu boleh itu boleh kan itu laisa minal birri asyamu fi safari kan gitu ya
Nah, gitu. Kalau bahasa Ibraninya kan gitu bahasa ini tuh ya kan laisa minim birim misyamim mim saparin gitu ya. Nah, jadi enggak termasuk laisa minal biri asyamu fis safari, enggak termasuk daripada suatu perbuatan yang baik tuh ya puasa dalam safir gitu ya. Jadi jangan kata wah kalau kita musafir mesti dah kita puasa juga kuat gitu. Enggak gitu ya. Ya. Nah, itu ya. Tuh ya, jadi sini boleh tuh kitanya tuh ya gitu. Nah, wa yudahu lakadzalika fi aqwalil mazahib dan dijelaskan buat kamu yang demikian itu dengan perkataan mazahib antaj ala kullama syaratahu mujtahidun ya setiap sesuatu yang dijadikan persyaratan oleh mujtahid bitoriqil istinbati dengan jalan istinbat fi martadafil uluwiyah dalam martabat yang lebih utama wal ihtiyat dan dalam juga yang lebih hati-hati wa taj'ala muqabiluhu min kalamil mujtahidin akhar dan ya dijadikan tuh ya lawanannya dalam perkataan mujtahid yang lain fi martabati khilafil aula la ghair yaitu dalam martabat yang khilaful aula ya yang lebih utama yang tidak lainnya ma'al qauli serta kaul bisi hatil kaulaini yaitu dengan sah dua kaul tadi benar dua kaul tadi wa muwafaqatuhuma li syariah dan kedua-duanya itu juga cocok dengan syariat wa dzalika yang demikian itu apa kastiratin niyati fi thahara seperti persyaratan niat dalam ibadat tuh dalam tohara. Dalam tohara itu kan mesti ada persyaratannya apa? Niat. Kita wudhu tuh, kita wudhu ya, kita mandi ya kan mesti niat tuh ya nawaitul wudu'a nawaitul ya gusla kan gitu ya. Nah, wastiratu tahara bil ma'i dan persyaratan tohara dengan air alladzi lam yastakmil yaitu air yang tidak mustakmal wa wujubut tasmiyah ala wudu dan wajibnya ya baca bismillah pada wudu wa wujubul madmadah dan wajibnya berkumur wal istinsak masukin air ke hidung wa wujubut tartib wal mualat dan wajib tertib dan mualat wa kana qdil wudu'i dan seperti juga ya batalnya tu wudu bilam silmar ati walau mahraman yaitu dengan batalnya tuh menyentuh perempuan sekalipun mahram. Nah itu ya kan kayak mazhab ya Hanafi apa Hambali ya. Jadi kalau mazhab Hambali kan kalau kita tersentuh perempuan yang mahram kita tetap batal gitu ya. Kalau Syafi'i kan kalau mahram kan enggak gitu ya. Kalau Hanafi memang enggak batal ya, mahram juga yang mahram yang mana enggak gitu ya. Nah gitu. Nah wayamas ya wabimas si zakari dan juga dengan menyentuh zakar wabihuru jidam dengan keluarnya darah ya dari hidung dari kuping gitu nah itu batal wudhu wabil qai'i wal qahwati dan juga dengan muntah ya dan juga qahqahah ya nah gitu apa tuh ketawa berbahak-bahak wa qiraatil Fatihah baca Fatihah bi khususiha fi shalah khususnya dalam salat duna ghairiha wa wujubul intidal wajib intidal wa sujud dan sujud ala sab'ati a'dha'in wa ghairi zalika dan yang lainnya min sa'iril abwabi famtahin wizalikal mizani jami al ayati wal akhbari wal asar wa man bana ala zalika min aqwalil mujtahidin wal muqallidin lahum ila yaumiddini bisa iri abwabil ibadati wal muamalat wal munakahat wal hudud wal jinayat wada wal bayinat tajid kullu dalilin au qaulin la yakhruju an hataini martabataini kama marra gitu ya. Nah itu ya tuh ya perkataan daripada ya gitu nah sih sampai sini udah pamtahin situ ya 3 baris dari bawah atas ya pamtahin 4 baris ya pamtahin bizalikal mizan.
Masya.